di kawasan Red sini ya teman-teman ya. Ini berbeda sama Kopi Tiam juga, Pagoh Kopi Tiam. Ada bumbu kito, wow bumbu kito, rawat, Pagoh Rat. Ini mobil KKL tujuan Singapura, KKL. Ron 9, Ron 97, Ron 95 ada. Halo, jangan lupa Hai. subscribe channelnya Henry Afrizal. Lonceng jangan. Jadi teman-teman, mulai tadi selepas dari Kuala Lumpur International Airport, itu jumlah kendaraan yang melewati jalan tol ini makin sedikit ya teman-teman ya. Memang jalur padatnya itu dari Kuala Lumpur sampai Kuala Lumpur International Airport, jadi Bandara Kuala Lumpur. Setelah itu mulai berkurang jumlah kendaraannya, tapi lajurnya tetap 3 lajur. Nanti setelah dari Malaka ini akan tinggal 2 lajur tol Lebuh Raya ini teman-teman, tinggal 2 lajur. Dan yang perlu diperhatikan oleh teman-teman juga apabila mengemudikan kendaraan di tol Lebuh Raya, tol Tanah Semenanjung Malaysia ini, pastikan kecepatan kendaraan teman-teman. Jadi kecepatan kendaraan di dalam tol ini maksimal 110 km. Jangan sampai lewat. Jadi ini sekarang kita di angka 100 km di jalur 2. Bagi kendaraan yang lebih cepat itu bisa melaju di jalur 3, itu bisa di atas 100 km. Nah, seperti mobil di depan kita ini. Nah, di samping kiri ini adalah mobil-mobil berat, bus. Itu kecepatannya berkisar antara 80 sampai 90 km teman-teman. Jadi sangat tertib sekali bagi pengendara di Malaysia ini. Dia memacu kecepatan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Malaysia untuk kecepatan maksimum di jalan tol. Nah teman-teman, ini barusan kita melewati sempadan negeri Melaka. Ini menandakan kita sekarang sudah memasuki kawasan negara bagian Melaka teman-teman ya. Kemarin kita sudah menginap di Melaka 1 malam. Ini Melaka memang kota tua. Kalau teman-teman ke Malaysia untuk berliburan atau berpelancong ke Malaysia, usahakan bisa ke Melaka teman-teman. Melaka merupakan city heritage ya, yang sudah ditetapkan oleh UNESCO sebagai kota bersejarah. Di Melaka kita bisa melihat gedung-gedung tua peninggalan zaman penjajahan Belanda, Inggris. Karena Melaka juga pernah dijajah Belanda, setelah itu dijajah oleh Inggris teman-teman. Jadi banyak sekali gedung-gedung tua di sana. Dan juga pada zaman dulu Melaka ini adalah sentral perdagangan rempah-rempah. Jadi termasuk kota yang menjadi tujuan dari saudagar-saudagar dari Eropa, dari Timur Tengah, yang pada saat itu berdagang membawa hasil-hasil bumi dari tanah Semenanjung ini, kemudian baru dibawa ke Eropa atau ke Timur Tengah. Jadi memang ini kota Malaka ini kota pelabuhan yang penting pada masa itu, sehingga sampai sekarang kotanya masih dirawat dengan baik.
teman-teman juga bisa menelusuri sungai Malaka, naik cruise ya, Malaka Cruise River. Jadi teman-teman bisa naik perahu tentu bayar ya teman-teman ya. Jadi kalau untuk pengunjung tamu seperti warga bukan negara Malaysia, itu biaya untuk tiket naik perahunya 30 ringgit satu orang teman-teman. Nah teman-teman, ini menjelang kita masuk kawasan rehat Malaka. Ini cuaca sudah mulai agak mendung juga ya, agak berat ini awan di depan, tapi juga menjelang malam ya, belum mau maghrib. Kita nanti akan maghrib di kawasan rehat Malaka. Mudah-mudahan pas waktunya jam 7 kita akan berhenti di kawasan rehat Malaka teman-teman. Ikuti terus ya channel ini. Jangan lupa komen-komen juga bagi teman-teman yang punya pengalaman untuk road trip di Semenanjung Malaysia, mulai dari Johor, Malaka, Kuala Lumpur, bahkan mungkin ada yang sampai Penang atau perbatasan dengan Thailand. Silakan komen-komen di bawah teman-teman. Kita masih di perjalanan tol Lebuh Raya memasuki kawasan rehat Malaka. Ini air kerut keluar, ini Malaka kiri. Iya, tapi rest areanya udah lewat. Oh, oke. Jadi Malaka kiri di sini ya. Iya. Nanti kita akan gantian sebelah saja karena kawasan rehat Malakanya sudah lewat tadi di Ayakerok. Dan ini juga hujan teman-teman. Mulai hujan di sini. Memang tadi sudah agak berat awannya, kelihatan dari jauh. Memasuki persimpangan Malaka ini mulai hujan. Nah ini teman-teman, di depan kita ini 1 kilometer ke kiri Bandaraya Malaka, tapi Malaka kotanya di sebelah kanan kita ini teman-teman. Jadi kalau mau ke sana kita exit di sini, exit 231, exit 231 persimpangan Ayakerok menuju Bandaraya Malaka. Exit 231 berarti 231 dari Kuala Lumpur ya. Sekitar 231 dari Kuala Lumpur apa 231 dari Johor Baru. Sepertinya dari Johor Baru teman-teman, karena titik awal dari perhitungan tol ini dari Johor Baru 231 teman-teman. Sudah lewat kita. Juga hujannya sudah langsung reda juga melewati persimpangan Malaka ini. Nah teman-teman, setelah persimpangan Malaka ini tinggal 2 lajur ya teman-teman ya.
sampai tadi di persimpangan Malaka itu masih 3 lajur. Sekarang tinggal 2 lajur yang menuju ke arah Johor Bahru. Jadi memang berkurang ini jumlah lajurnya setelah kita melewati persimpangan Malaka tadi. Ini mulai agak gerimis lagi di sini. Tapi belum maghrib teman-teman ya. Jadi maghrib di Malaysia ini jam 7:16. Sekarang masih jam 18.30, 18.35. Jadi masih ada sekitar 40 menit lagi waktunya sholat maghrib. Wah, ini teman-teman yang juga kita merasa unik ya. Di sini sepeda motor bisa masuk jalan tol teman-teman ya. Ini di depan kita ini ada sepeda motor yang masuk jalan tol. Memang kalau kita di Indonesia agak merasa kurang familiar ya sepeda motor masuk jalan tol, tapi di Malaysia itu sepeda motor diizinkan untuk masuk jalan tol. Seperti tadi kita lihat di depan kita. Nah, teman-teman, ini kita sudah masuk sempadan negeri Johor. Ini perbatasan dengan Malaka, teman-teman ya. Jadi berarti Johor ini wilayahnya cukup luas ini. Johor masih sekitar 200 kilo lagi, ini masih wilayah Johor yang perbatasan dengan Malaka, teman-teman. Masih jauh nih ke kota Johor Bahru. Kita harus cari Petronas, mudah-mudahan ada di sini. Gantian sebelah. Karena isi premium juga ya teman-teman ya. Ini sudah tinggal 3 bar. Gantian sebelah Tangka. Nah, teman-teman, mudah-mudahan ada Petronas di sini. Kita akan isi premium gantian sebelah Tangka. Shell. Oh, tidak ada Petronas. Kita harus cari Petronas karena RON 95 itu dapat subsidi. Kita cari hentian sebelah di depan lagi. Sini Shell. Hentian sebelah Shell. Kita cari di depan yang ada Petronasnya. Oke, terus oke, sepertinya di depan ada Petronas. Itu ada logonya, enggak? Kan ya. Kita berhenti di sini dulu. Tuh, ada tuh. Boleh nggak? Kawasan Rehat Pagoh. Nah, ini lebih besar nih. Biasanya kalau kawasan Rehat ini lebih ramai pilihannya. Kita akan salat maghrib dulu di kawasan Rehat Pagoh. Sekalian kalau ada Petronas kita akan isi RON 95 dulu di sini. Kawasan Rehat Pagoh. Teman-teman, sekitar 170 kilo lagi menjelang Johor Bahru. Kita akan cari surau dulu. Ini kayak rasanya. Surau.
parkir sini. Oke. Teman-teman, ini kita sudah berada di kawasan Rehat Pagoh. Masih 170 kilo lagi kita akan sampai di Johor Bahru. Kita akan sholat maghrib dulu di sini. Kawasan Rehat Rawat Pagoh Selatan. Teman-teman, ini kita berada di kawasan Rehat Pagoh Selatan. Ini cukup banyak di sini ya teman-teman ya. Ini berbeda sama hentian sebelah. Kawasan Rehat ini cukup banyak makanan di sini. Ada kopi tiam juga, Pagoh kopi tiam, Bapak biryani, bumbu kito. Ada bumbu kito. Wow, bumbu kito. Parahin. Ya, bermacam-macam juga di sini. Bahkan ada Subway juga ada di sini teman-teman ya. Ada KFC. Ini pom bensinnya ada dua, BHP Petrol sama Petron. Ada dua di sini, Petron dan BHP Petrol. Kawasan Rehat Pagoh. Kita coba cek, ada RON 95 di sini. Apakah ada RON 95? Apakah ada RON 95 di BHP Petron? Ini RON 97, RON 95 ada. 2050 RON 95. Petromart. Oh ya, masuk channel YouTube. Ini berapa ringgit? 8 ringgit 60 sen. Nah ini teman-teman, kita akan coba isi di tempat bahan bakar yang berbeda. Kalau kemarin kita coba di Petronas, ini sekarang kita coba di BH Petrol. Ya mungkin agak ke tengah sedikit, kita biar kelihatan. Nah yang sebelah sana, oke. Omnya sebelah kiri, oke. Nah, ini kita akan isi di sini BH Petrol RON 95. RON 95. Kita akan isi 10 liter saja dulu. Karena nanti di Johor Bahru kita akan isi full sebelum mobilnya kita kembalikan ke tempat penyewaan mobil. Ini kita akan isi 10 liter RON 95. Ambil gambar YouTube ya. Oke. Nah itu JRA 8449 10 liter 95 RON 95. RM20.50. Oke, RM20.50. Top up apa? Hah? Top up berapa? Ada? Nah, top up berapa? Harganya? Nak top up berapa? Maksudnya? Top up M1 berapa? Sorry teman-teman. Jadi touch and go ini nggak bisa untuk bayar Tol aja. BBM. Oh, untuk tol aja. Kalau di Petronas pun tidak bisa. Oh, nggak bisa. Oke. Jadi kita harus bayar cash ya. RM20. 50 sen. RM20.50. Oke. Saya pikir bisa bayar untuk BBM. RM20.50. Nih. Jadi teman-teman, rupanya kartu ini tidak bisa untuk pembayaran petrol ya. Oke. Ini harganya sama dengan Petronas RON 95. Sama saja. Sama saja. Sama aja, semua sama. Semua sama ya. Oke, makasih. Oke. Ya. Oke teman-teman, jadi harganya sama semua di setiap pom bensin yang ada di Malaysia ini. Nah sekarang kita
akan isi 10 liter. Silakan isi 10 liter. 10. Langsung aja. Ini teman-teman, kita isi 10 liter. Sudah kita bayar. Langsung ditekan. Oke, udah jalan. Nih, udah jalan nih. Dia akan berhenti di angka 10 liter. 10 liter. Oke, dia Rp20.50, round 95. Jadi teman-teman, Rp20.50, round 95. Ini di pom bensin BH Petrol di Pagoh Selatan, kawasan Rehat Pagoh Selatan. Masih 160 kilo lagi menjelang Johor Baru. Jadi teman-teman, rupanya harga bahan bakar RON 95 ini mau diisi di tempat pengisian pom bensin manapun sama. Jadi teman-teman tidak usah khawatir, bisa diisi di berbagai tempat pengisian bahan bakar, apakah BH Petrol, Petronas, Shell, ada Petron juga, bermacam-macam tempat pengisian bahan bakar. Teman-teman bisa mengisi RON 95 yang mendapat subsidi dari pemerintah Malaysia. Oke, teman-teman, kita lanjut menuju Johor Baru. Sekarang sudah hampir jam 8, masih 160 kilo lagi kita akan sampai di Johor Baru. Untuk bahan bakar diesel ya teman-teman ya. Ini mobil KKL tujuan Singapura. Mobil KKL tujuan Singapura ini mau mengisi bahan bakar diesel. Kita belum tahu juga harganya berapa untuk bahan bakar diesel, apakah mendapat subsidi juga dari pemerintah Malaysia. Ini mobil KKL tujuan Singapura dari Kuala Lumpur. KKL. Ini mobil-mobil diesel, mobil-mobil besar semua. Tawakal dari Johor Baru tujuan TBS. Oh, mau ke TBS. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Masih 160 kilo lagi. Kita akan sampai di Johor Baru. Mudah-mudahan perjalanan kita lancar menuju Johor Baru. Kita lanjut. Ini khusus diesel. Dan sebelah kiri kita itu Petron. Ini banyak juga bis-bis yang isi bahan bakar di sini, termasuk kendaraan-kendaraan besar. Kita lanjut menuju Johor Baru. Teman-teman, ini kita sudah mau memasuki Johor Premium Outlet. Sebelah kiri kita masih lurus mau ke Johor Premium Outlet kiri di sini. Dan kita masih lurus sekitar 30 kilo lagi menuju pusat kota City Square di Johor Baru. Kurang ya, 30 kilo ya. Sudah mau ujung jalan tol Leboh Raya teman-teman. Depan 1 kilo ada kawasan Rehat. Ini Johor Premium Outlet sebelah kiri kita. Sebelah kiri Johor Premium Outlet. Nah teman-teman, ini akhir
dari jalan tol Lebuh Raya teman-teman ya. Jadi kita sudah hampir 400 kilo dari Kuala Lumpur. Dan ini kita akan lihat berapa ini bayar tol kita, karena kita keluar juga di ini Kuala Lumpur International Airport. Kita masuk ke lajur Touch and Go Sahaja. Ingin lihat berapa teman-teman. Ini harus pastikan masuk lajur yang benar. Touch and Go Sahaja. Ada My RFID, sebelahnya Touch and Go juga. Ada Smart Tag, My RFID. Oke, jadi orang di depan kita rupanya dia nggak bisa buka pintu, sama dengan di Indonesia rupanya. Ini kurang juga saldonya dia. Kita mundur lagi, awas lagi mundur, ada mobil di belakang. Karena satu lajur lagi Touch and Go, satu lajur lagi yang Touch and Go, dia saldonya kurang. Awas, lihat My RFD ada nggak lajurnya? Awas, pelan-pelan. Nah, dia nggak bisa buka ya, mungkin saldonya kurang. Nah, masuk lajur Touch and Go di sebelah sini. Ini Touch and Go. Oke, dari KLIA kita keluar di Johor Bahru. 33,37 ringgit. Masih ada saldo 127 ringgit. Lumayan ini saldonya. Kita isi bensin, mudah-mudahan bisa dengan Touch and Go ya. Kita cari Petronas. Nah, ini Lebuh Raya tambahan. Kita cari Touch and Go lagi. Kanan, Touch and Go. Kah, itu jalurnya. Bisa. Oke, dari Touch and Go lagi. Touch and Go 1,72 ringgit. Nah teman-teman, jam 21.44 kita sudah sampai di Bandaraya Johor Bahru. Tinggal 6 kilo lagi kita akan sampai di tempat penginapan kita, City Square Johor Bahru. Ini sudah dalam kota Johor Bahru teman-teman ya. Sebentar kita mau cari tempat pom bensin dulu, karena bensinnya kita harus penuhkan sehingga besok pagi biar kita tidak repot lagi. Tinggal kita serahkan mobilnya ke rentalnya. Kita akan cari Petronas, mudah-mudahan ada di sebelah kiri ya, Petronas. Dan mudah-mudahan bisa kita bayar kartu Touch and Go, karena saldonya masih lumayan banyak, hampir 100 lebih saldonya. Kita cari dulu pom bensinnya sambil kita cari makan malam juga. Inilah kondisi malam hari kota Johor Bahru. Si bensin tidak bisa juga pakai ini. Jadi teman-teman, ini kita isi bensin RON 95. Di Malaysia ini minimal bensinnya RON 95. Kita isi full.
karena mau dikembalikan itu full. Sampai bunyi aja kan. Jadi teman-teman, ini kita isi sebanyak 24,8 liter. 24,8 liter 51 ringgit. Ini 51 ringgit teman-teman ya. 51 ringgit. Ini cukup murah ya, premium di bukan premium. Ini RON 95 di Malaysia ini. Jadi ini 2 ringgit, 2,1 ringgit per liternya.